Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Buat kalian yang tinggal di Jabodetabek, pasti tahu nih perumahan Pondok Indah. Perumahan di kawasan elit yang isinya rumah-rumah gedong dan ditempati sama beberapa selebritis tanah air beserta beberapa pengusaha ternama. Nah, dari elitnya kawasan dan komplek perumahannya tersebut, ternyata ada beberapa kisah dan kejadian mistis yang mengerikan, yang mungkin belum banyak kalian tahu. Lalu, seperti apa kisahnya? Let's go, kita bahas Rumah Hantu Pondok Indah. Pondok Indah merupakan salah satu kawasan elit di Jakarta Selatan yang terdapat banyak rumah-rumah gedong. Namun siapa sangka bahwa Pondok Indah dulunya merupakan hutan karet. Broker rumah di Pondok Indah, Lisa Kuncoro, mengungkapkan bahwa sebelum dikembangkan, wilayah Pondok Indah adalah kawasan hutan karet. Kawasan Pondok Indah sendiri mulai dikembangkan pada tahun 1970-an oleh pengembang PT Metropolitan Kencana. Dilansir dari situs resmi Pondok Indah Group, kawasan tersebut dikembangkan pada tahun 1972. PT Metropolitan Kencana berhasil menyulap lahan hutan karet menjadi residensial dan area komersial elit di Indonesia, khususnya di Jakarta. Pada saat dikembangkan, kawasan Pondok Indah umumnya menjual lahan kosong atau kafling. Namun ada juga investor yang membeli kafling, lalu membangun rumah dan menjualnya. Biasanya rumah-rumah yang dijual itu berada di ukuran lahan seluas 120 sampai 140 meter persegi. Setelah banyak dikembangkan, Pondok Indah berubah menjadi kawasan elit di selatan kota Jakarta. Hal tersebut karena Pondok Indah memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari perumahan, apartemen, sekolah, mal, rumah sakit, perkantoran, hingga rumah ibadah. Ada satu rumah Pondok Indah yang terletak di Jalan Metro Pondok Indah TK5, Pondok Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mengalami kejadian yang mengerikan. Konon pada tahun 1983 terjadi perampokan di rumah tersebut. Namun aksi perampokan itu dipergoki oleh penghuni rumah. Alhasil sekelompok perampok itu dikabarkan menghabisi seluruh penghuni rumah. Kejadian tersebut juga merenggut nyawa seorang pekerja rumah tangga dan juga anak kecil. Kabarnya sih total ada 7 orang yang meninggoy di rumah itu. Ada juga sumber lain yang mengatakan kalau motif sebenarnya adalah persaingan bisnis. Jadi perampokan itu hanya kedok untuk menutupi identitas si pesaing bisnisnya. Ada fakta lain juga, ketika rumah itu sudah dikosongkan, rumah hantu legendaris ini disebut pernah menjadi tempat tinggal dari sebuah komplotan perampok dan menjadikan rumah tersebut sebagai tempat penyimpanan hasil jarahan mereka. Nah, jadi guys, dari satu tragedi itu, setelah rumahnya dikosongkan dan ditinggalkan oleh para perampok, jadi banyak kisah-kisah mistis yang terjadi dan dialami oleh orang-orang di sekitar.
Perlu kita kenang kembali kalau kisah paling fenomenal yang paling sering didengar di era tahun 2000 adalah pedagang nasi goreng yang diceritakan hilang di tengah malam. Usai masuk untuk mengantarkan pesanan di rumah hantu Pondok Indah tersebut, jadi hanya ada gerobaknya saja yang ada di luar rumah. Sedangkan penjualnya menghilang tak ditemukan setelah memasuki rumah angker tersebut. Masih di tahun 2000, ada cerita lain dari seorang supir taksi. Jadi dia mengantar penumpang perempuan sama anak kecil setelah maghrib dari daerah Cipete ke rumah angker Pondok Indah. Menurut pengakuan si supir taksi, penumpangnya itu berbeda dari penumpang lainnya. Kalau penumpang lain suka bertanya-tanya atau juga ngobrol pada dirinya. Sedangkan penumpang ini hanya diam saja. Kalau ditanya, hanya menjawab iya dan tidak dengan wajah yang datar. Dan singkat cerita, begitu sampai di tujuan, yaitu rumah angker Pondok Indah, penumpang itu membayar kemudian turun. Penumpang itu pun memasuki rumah yang megah dan juga mewah. Lalu sang supir pergi meninggalkan lokasi tersebut. Tapi saat udah berada kurang lebih dari 100 meter dari rumah tersebut, ternyata duit yang diterimanya berubah jadi lembaran kertas biasa. Karena mengalami hal aneh, supir taksi pun langsung kembali ke rumah itu. Dan hasilnya, supir taksi nggak percaya sama yang dilihatnya. Karena rumahnya menjadi rumah mewah kosong yang sudah terbengkalai. Karena langsung merinding di sekujur tubuh, dia pun langsung cabut tancap gas, meninggalkan lokasi tersebut. Ada lagi pada tahun 2002, seorang penjual gulai dan soto bernama Nurdin saat berjualan di sekitar rumah itu pada malam hari, dia sering melihat seorang laki-laki parubaya dan juga perempuan parubaya yang menggunakan pakaian putih-putih lagi mondar-mandir di depan rumah angker tersebut. Anehnya, hanya Nurdin aja yang melihat. Sedangkan pembeli-pembeli yang sedang membeli soto atau gulainya mengaku tidak melihat siapa-siapa. Karena mengalami hal aneh itu, Nurdin memutuskan untuk tidak berjualan lagi di daerah tersebut. Ada juga seorang penjual sekotang bernama Sarif. Ketika melintasi rumah angker itu, saat menjelang subuh, dia melihat ada anak laki-laki usia sekitar 7 sampai 10 tahunan sedang bermain basket di halaman rumah yang terang benderang. Dari pengakuan Sarif, dia melihat selama 2 hari berturut-turut saat menjelang subuh. Tapi di hari kedua, saat siang harinya setelah Sarif membeli bumbu untuk dagangannya nanti malam, tiba-tiba aja dia ingin melewati rumah angker tersebut. Begitu sampai di depan rumah yang dimaksud, Sarif sangat terkejut karena yang di depan matanya hanya sebuah rumah mewah yang kosong dan sudah terbengkalai. Sebenarnya, rumah angker Pondok Indah pernah direnovasi dan disewakan. Tapi si penyewa nggak pernah betah atau cuma bertahan beberapa minggu aja di rumah itu. Karena saking banyaknya gangguan goib. Seperti suka terdengar rintihan-rintihan minta tolong dan tangisan-tangisan pilu di berbagai sudut rumah. Bahkan terkadang televisi menyala dan mati sendiri. Begitu juga lampu-lampu yang ada di dapur dan kamar-kamar rumah tersebut yang suka mengalami nyala dan mati sendiri. Banyak paranormal yang mengatakan kalau hantu di rumah Pondok Indah ini memang ganas-ganas, mempunyai aura dendam yang kuat. Mungkin karena ada histori yang naas di rumah itu kali ya. Setelah beberapa kejadian mistis itulah,
Saking penasarannya, ratusan warga Jabodetabek pernah sempat beramai-ramai untuk piknik ke rumah hantu Pondok Indah. Karena padatnya pengunjung, rumah angker itu malah membuat jalan di kawasan tersebut jadi macet total. Saya ingin melihat rumah hantu di kawasan elit ini, ujar Rusdi, seorang warga Bekasi. Dengan motor, Rusdi datang ke sana membawa anak dan istrinya. Ia tak peduli dengan larangan istrinya untuk tidak memasuki rumah hantu itu. Saya sudah puas, bisa masuk. Serem juga. Memang ada hantunya kalau malam ya, ujar si Rusdi. Jadi itu dia guys, deretan sejarah dan kisah misteri dari rumah Pondok Indah yang cukup angker. Nah, karena sempat jadi wisata horor yang ramai buat warga Jabodetabek, hal itu membuat warga Pondok Indah beserta warga sekitarnya jadi tidak nyaman. Maka dari itu, bekas rumah mewah yang angker itu dirobohkan sejak tahun 2008 silam. Dan bekas bangunan tersebut kini telah menjadi kebun kosong yang ditanami beberapa pohon. Nah, buat kalian yang punya pengalaman tentang rumah hantu Pondok Indah, yuk share di kolom komentar. Jangan lupa juga di like dan subscribe channel Bagian Malam ya guys. Oke, and see you next video.